Tapi whatever, mau dimulai dari mana, mau dimulai dari belakang, dari tengah, kami sudah siap karena yang kami miliki pertama itu ijazah asli, dan yang ketiga kami memiliki kartu truf juga. Apa itu kartu trufnya? Adalah bahwa pada saat mereka menjadi alumni itu kita punya buku, namanya buku 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terbit tahun 1988. Pada sekalian, saya bersama Bala RRT ya, Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianibar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Jadi kami berbanyak sebenarnya ya, datang ke dua tempat di Solo ini. Walaupun kita seperti go show begitu, datang pukul 2 malam, 2 dini hari, sampai langsung ke PN Solo, mandi tidak. Nanti mandi di sini. Tapi ganti baju ya kan. Tapi sebelum pergi kita udah mandi. Ya. Nah, jadi udah bersih ya. Dan di sini ketemu teman-teman juga yang datang pakai helm ya, pakai HIAC, Krisdiantoro zaman pingin. Jadi sekarang kita bertiga. Oke. Saya Refli Harun, saya Muhammad Taufik, saya Fadli Nasution. Fadli Nasution ya. Saingannya Fadli Ramadan itu dari Perludem dulunya. Jadi saudara sekalian, kita akan membahas ya, bertindak sebagai narasumber ya kita, ngobrolnya ya kita gitu ya. Sebagai penasihat hukum RRT juga kita gitu ya. Tetapi sekali lagi Bala RRT ya. Mumpung kita sedang di kantor Akal Waras M Taufik pakai Q gitu ya. Maka kita mau membahas soal dua tadi. Di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, dan kemudian kunjungan kita ke FSEK Rudi. Ya, yang istimewa adalah berkunjung ke mantan Wali Kota Surakarta yang sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo. Ya, jadi FX provinsi. Ya, tapi menolak ya Ketua DPD ya. Jadi FX Rudi, FX Hadi. FX Hadi Rudiatmo atau dikenal dengan FX Rudi ya. Tiba-tiba saya susah mengebut F gitu ya. Kalau Palembang tuh ngomong F itu jadi P. Empek. Ya, Pak Taufik ya, coba di ini dulu, di update what happened dengan pengadilan tadi. Rame yang datang, ada Amin Rais, ada Bala RRT, kemudian tentu saja ada warga Solo dan lain sebagainya. Tiba-tiba kok seperti anti klimaks. Coba silakan. Ada Rismon Sianipar sebagai prinsipal ya. Kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa kebetulan tidak datang, tapi insya Allah nanti tanggal 6 Januari kita usahakan datang. Kita usahakan datang ya. Kalau bisa mengusahakannya. Silakan. Insya Allah. Oke, silakan. Apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun, saya mau tanggapi sebagai berikut ya. Memang persidangan hari ini pengadilan itu penuh, bahkan sebelum dimulai pada pukul 10 itu koridor atau gang yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta menuju ruang sidang itu tidak bisa dilewati karena saking sesak dan penuhnya orang-orang yang antusias ingin mengikuti jalannya persidangan gugatan citizen lawsuit ya, yang mensoalkan sikap negara yang mendiamkan saja terkait dengan ijazah Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, kalau dibilang anti klimak belum ya, karena tadi belum ada pembuktian. Nah, jadi begini. Ketika dari tim kami itu menyajikan 15 bukti, kemudian dilihat oleh hakim, diperiksa begitu tepatnya, hakim tidak bisa menerima ketika KTP penggugat 1 dan penggugat 2 dijadikan satu bukti, dan ketika ijazah penggugat 1 dan penggugat 2 dijadikan satu bukti, begitu juga transkrip nilai itu tidak bisa, maka otomatis bukti P1 itu akan berkembang menjadi P11, P12 ya. Kemudian yang P2 juga akan bertambah, P21, P22 dan seterusnya, dan ini berpengaruh. Tetapi
so far so good. Sebab di bukti-bukti yang lain itu dinyatakan diterima begitu. Tata urutannya saja pasti kita rubah, dan tadi sudah kita rubah. Jadi tata urutannya itu akan kita rubah. Namun yang menarik, substansi dari persidangan pada hari ini, selain tadi disebutkan oleh Bang Refli Harun, dihadiri Pak Amin Rais, dihadiri Rismon Sianipar, dihadiri juga beberapa televisi nasional, dan juga dihadiri oleh teman-teman yang datang dari Banten, dari Bandung, dari Bojonegoro, dari Jember, ya, dari Semarang otomatis, dan dari Surakarta tentu saja. Itu sangat menggembirakan kami, ya, bahwa artinya sebuah pengadilan di kota yang kalau siang penduduknya 2 juta, kalau malam penduduknya 600.000 ini orang begitu antusias, ya. Nah, memang di situ benar yang dibilang oleh RH, ya, ada perdebatan, ya. Perdebatan itu khususnya tentang keinginan dari penggugat, keinginan dari kami itu untuk melakukan cross examination. Apa maksudnya? Bahwa kita ingin melakukan pembuktian bersilang. Maksudnya ketika kami menyajikan bukti ini, ijazah, ya, ini transkrip nilai, itu boleh dicek oleh pihak lawan. Begitu pula sebaliknya, pihak lawan ketika menyajikan bukti, tim dari kami ini harus diperbolehkan menilai pula. Namun yang jadi soal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta itu, bahwa hari ini yang seyogianya demi efisiensi sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ya, di butir 10 itu kan peradilan itu cepat, sederhana, dan murah. Nampaknya hakim masih terpaku pada membenarkan hal-hal yang biasa. Padahal teori saya ini sudah berubah. Teorinya sekarang jangan membenarkan hal-hal yang biasa, membiasakan hal-hal yang benar. Di hukum acaranya, baik itu memakai HR atau RBG, itu pembuktian tertulis dengan saksi itu boleh, tapi hakim sepertinya tidak memperbolehkan itu. Problemnya di situ. Karenanya kami masih diberi waktu 1 kali, tanggal 30. Kalau hari ini 23 ditambah 7 adalah tanggal 30, itu pembuktian tertulis. Lantas dilanjutkan 1 minggu kemudian, kalau ini disepakati 1 minggunya tanggal 6 adalah pembuktian saksi. Tapi whatever, mau dimulai dari mana, mau dimulai dari belakang, dari tengah, kami sudah siap. Karena yang kami miliki pertama itu ijazah asli, yang kemudian kedua kami memiliki pembanding dengan alumni tahun 85 yang tinggal di beberapa tempat di Indonesia, dan kami sudah mendapatkan 5. Dan yang ketiga kami memiliki kartu truf juga. Apa itu kartu trufnya? Adalah bahwa pada saat mereka menjadi alumni itu kita punya buku, namanya buku 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terbit tahun 1988. Dan karena itu terbit tahun 1988, tentu gambar fotonya ya foto saat itu. Dan anehnya foto di situ itu memang bernama Insinyur Joko Widodo, tetapi Insinyur Joko Widodo ini orang Yogyo, bukan orang Solo. Begitu Bang Refli. Iya, sebenarnya gini, buat Fadli, ya, datang ke Solo ini ekspektasinya apa sebenarnya? Karena kita tahu bahwa ini adalah citizen lawsuit, ya, jadi gugatan warga negara, tetapi memang erat kaitannya dengan pembuktian ijazah asli dan tidak asli atau palsu Jokowi, yang kebetulan sekarang mendudukkan klien kita RRT, Roy Rismon dan Dr. Tifa sebagai tersangka. Kira-kira apa ekspektasi, harapan, dan apanya lah catatan dari Adinda Fadli? Silakan. Ya. Terima kasih Bang Refli, Pak Taufik, ya. Jangan segan-segan dibesarkan. Ya. Pertama, kita sebagai kuasa hukum RRT menaruh harapan besar terhadap persidangan citizen lawsuits yang sedang berlangsung di PN Surakarta ini. Tentu saja harapannya ada solusi, ya, penyelesaian terhadap pro kontra ataupun persoalan ijazah yang asli atau palsu ini bisa
dibuktikan di persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga di samping kita praktisi hukum, kita juga tertarik dengan gugatan citizen lawsuit ini kan jarang ya Pak Taufik ya? Ya. Sangat-sangat jarang ini terjadi. Ya. Dan sampai pemeriksaan bukti lebih-lebih. betul. Nah, terutama juga di tahun-tahun ini mungkin bisa dihitung jari lah orang melakukan gugatan CLS ini, citizen lawsuit. Nah, kita pengen melihat langsung sehingga juga nanti diperdalam dengan Pak Taufik, juga kepada masyarakat umum ya, yang awam bisa dikasih gambaran sedikit juga itu Pak. Apa sih gugatan citizen lawsuit ini sebenarnya? Siapa sih yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat dalam perkara ini? Kemudian apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi itu? Gitu Pak. Jadi biar penonton tidak bingung, jadi kita sudah memerankan dirinya sebagai saling bertanya, saling menjawab, saling sapa. Nah, tetapi karena Pak Taufik tuan rumah yang mengetahui detail persoalannya, kita silakan Pak Taufik. Ini satu pertanyaan menarik dan menjadi kewajiban saya untuk menerangkan Sobat RH dan juga mahasiswa peserta kuliah terbuka Fakultas Hukum Universitas Akal Waras. Apa itu citizen lawsuit? Kalau kita berbicara citizen berarti itu penduduk ya. Kemudian lawsuit itu kita bisa menyebutnya gugatan, komplain atau apa. Tetapi ada satu karakteristik tersendiri. Kalau di dalam proses perbuatan melawan hukum, gugatan wan prestasi atau gugatan ingkar janji atau gugatan onrah mata kedat atau wedereh teleh begitu ya. Kalau kita bicara pidana itu wedereh teleh, maka sebenarnya kita ini sedang menguji kenapa perkara ijazah yang sudah 11 tahun, artinya 10 tahun di masa pemerintahan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo ya, itu tidak pernah terselesaikan, dan kemudian di pemerintahan Pak Prabowo justru memakan korban baru. Di pemerintahan Pak Jokowi masuk akal, dia berkuasa, dia menguasai semua lini hukum, polisi, jaksa dan hakim. Nah, kemudian di masa yang sekarang ini ada 8 orang menjadi tersangka ya, yang 5 di klaster pertama, yang 3 di klaster kedua. Dan sejauh ini kalau mendasarkan pendapat dari para pakar hukum tata negara seperti Profesor Jimli Asidiki, kemudian Profesor Mahfud MD, dan juga ahli pidana Reza Indragiri, itu kan mensyaratkan kenapa sejauh ini tidak pernah ada dibuktikan. Dan pembuktian yang paling benar menurut pendapatnya dari Prof. siapa ini namanya Jimli Asidiki itu ya pengadilan perdata. Oleh karena itu, dengan latar belakang itu semua, karena sudah menjadi isu nasional bahkan internasional, kita menginginkan negara ini berbuat, karena negara ini saat ini dikelola Prabowo, ya harus kita ajukan. Apa berbuatnya itu? Tentu sebagai negara dia seorang general manager ya, dia menguasai apa saja, menguasai polisi, menguasai jaksa, menguasai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mestinya itu menyelesaikan. Oleh karenanya kami melalui gugatan citizen lawsuit mempersepsikan yang namanya UGM itu sebagai institusi pemerintah, rektor itu pejabat pemerintah, wakil rektor adalah pejabat pemerintah ya, dan perguruan tinggi, Universitas Gadjah Mada serta polisi sebagai institusi harus bertanggung jawab. Kebetulan makanya tadi pertanyaan Bang Refli ya kan nyambung, ini kan sidangnya Dr. Tifa di Jakarta, tetapi kenapa pemeriksaan di Jakarta, tapi kenapa datangnya di Pengadilan Surakarta? Jadi citizen lawsuit itu supaya negara mengambil alih persoalan ini, karenanya kita tidak menuntut ganti rugi. Dan mungkin juga citizen lawsuit ini sudah mengilhami ada gugatan kaitannya dengan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, Padang dan Bengkulu, itu sudah ada gigit seperti itu. Jadi melalui tayang ini saya menginginkan ketika negara mendiamkan diri atas satu problema, maka negara memiliki kewajiban dan mekanisme
pembuktian yang bisa dilakukan itu melalui gugatan citizen lawsuit. Itulah perbedaannya gugatan PMH, gugatan manifestasi, dan gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit ini tidak mensyaratkan kita menuntut ganti rugi. Kalau PMH dan sebagainya kita menuntut ganti rugi. Tapi terhadap perkara ini kita ingin negara itu berbuat. Jangan negara ini seperti Menara Gading, ya, nggak ngapa-ngapain, cuman nongkrong saja begitu. Begitu Bang Refli. Ya, begini, tentu pemirsa pengen tahu siapa yang digugat, Yes. siapa penggugat, dan apa petitumnya atau permintaannya. Nah, Oke. silakan. Terkait ijazah Jokowi. Oke, ini saya jawab. jelas tuh. Ya, biar dia jadi inilah kelebihannya kalau saya podcast sama RH itu banyak yang berkomentar, banyak yang mengikuti, bertanya, ya karena memang kebetulan matching, kami berdua ini matching ya. Ini saya kasih tahu dulu, ini saya bocorin ya. Keduanya ini dulu mantan wartawan. Jadi beliau wartawan, saya juga wartawan. Kalau dulu berarti wartawan, bukan mantan wartawan. Ya dulu wartawan, iya dulu wartawan, sekarang mantan. Ya dulu wartawan, beliau wartawan, saya wartawan juga ya. Nah, saya ingin terangkan siapa penggugatnya supaya berbeda dengan yang lain. Dan tadi mengatakan negara dalam hal ini Rektor UGM, Wakil Rektor UGM sebagai institusi dan kepolisian sebagai institusi negara supaya bersikap dan berbuat supaya jangan memakan korban begitu banyak ya. Apa yang kita lakukan? Maka kita mendasarkan pemberi kuasanya atau prinsipalnya adalah 2 alumni UGM. Siapa? Yang satu bernama Top Taufan Hakim. Dia alumni 2002 Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Kemudian yang kedua Bangun Sutoto ya. Bangun Sutoto ini alumni 2017 ya. Dia dari Fakultas Ilmu Politik ya, dari Fakultas Ilmu Politik ya. Jadi dari keduanya ini, satu kalau nanti dipertanyakan loh, you siapa? Kan punya legal standing. Itu pertama. Yang kedua, dia warga negara Indonesia, dan yang ketiga dia membayar pajak karena itu dia memiliki alasan supaya isu ini tidak liar dan tidak memakan korban, negara harus bertanggung jawab. Lalu siapa yang digugat? Yang digugat tentu saja Rektor Universitas Gadjah Mada. Kenapa rektor? Rektor selalu dengan narasi, kata-kata ini saya ulang lagi, dengan narasi, tidak pernah dengan bukti, mengatakan awalnya meyakini. Kalau meyakini itu kan berarti dia tidak pernah melihat langsung, meyakini bahwa ijazahnya Jokowi asli dan tidak pernah diperlihatkan hingga hari ini ya. Dia selalu mengatakan, bahkan yang terakhir mengatakan kita mengakui jasa Jokowi asli. Kita kan tidak bicara akui atau tidak akui, tapi kita bicara apakah jasa itu benar asli atau tidak asli. Lalu Wakil Rektor 2 itu selalu menyebutkan proses pendidikannya seperti ini. Dia ikut KKN di Desa Wonosegoro, dia ikut menyusun skripsi, pembimbingnya ini dan sebagainya, walaupun itu sudah ditolak oleh mereka yang disebut pembimbing dalam hal ini Pak Kasmujo. Nah, itu alasannya. Yang ketiga, kenapa kita memasukkan kepolisian? Karena kepolisian kan menyimpan ijazah, dan kemarin ditunjukkan Kepolisian Republik Indonesia ya? Ya, Kepolisian Republik Indonesia itu menyimpan ijazah. Artinya begini, tadi juga ada di wartawan ditanya ketika di pengadilan, lalu bagaimana kalau ijazahnya itu tahan sebagai barang bukti? Justru gampang, polisi itu kan satu, mau polisi Surakarta, polisi Semarang, polisi Jakarta, polisi Banten, polisinya satu, kan mudah itu ditunjukkan. Nah, terakhir Universitas Gadjah Mada sebagai institusi juga kita masukkan sebagai turut tergugat. Kenapa? Biar dia berbuat ya, biar dia berbuat, jangan seenaknya. Dan Pak Jokowi sebagai tergugat utama tentu saja berkewajiban kalau di depan wartawan Kompas secara eksklusif mengatakan, saya akan tunjukkan di depan sidang, di depan wartawan yang lain lebih kurang 12 wartawan juga mengatakan begitu ya. Tentunya itu kalau beliau ini seorang presiden yang bertanggung jawab, seorang pejabat negara bertanggung jawab, dia akan gentleman datang ke pengadilan dan membawa ijazah, selesai. Kalau tidak, ya seperti yang banyak dikatakan, berarti kalau dia memiliki asli berarti dia ingin menghukum warga negaranya.
Kalau dia tidak memiliki ijazah asli mengaku-ngaku, ya mestinya Pak Jokowi yang harus diproses, bukan seperti yang terjadi Ibu Wakil Gubernur ya. Ibu Wakil Gubernur di mana itu, Bengkulu ya? Bukan, Babel. Babel di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu sudah ditetapkan tersangka dan pasalnya berlapis-lapis. Kenapa ada disparitas pidana? Saya kembalikan, nanti saya diprotes. Ini jadi saya sebagai hostnya diem aja. Nah, Bang Refli biasanya begitu. Nah, ini saya kembalikan lagi aja tanya jawabnya. Jadi mungkin nanti Fadli tambahkan ya. Jadi penggugatnya adalah dua alumni UGM ya. Top-topan sama Bangun Sutoto. Betul. Kemudian tergugatnya adalah Rektor UGM. Jokowi dulu. Oh, Jokowi. Rektor UGM. Wakil Rektor 2. Kemudian kepolisian. Turut yang kelimanya, turut tergugatnya adalah institusi perguruan tinggi UGM. Oke, sebagai institusi. Ya. Pertanyaannya petitumnya apa tadi? Oh, lupa, belum terjawab nih petitumnya. Nih enaknya kalau yang tanya mantan wartawan ya. Mantan wartawan atau pernah jadi wartawan? Cerdas dia, tajam. Itu tajam. Saya susah. Biasanya nggak jarang bertanya begini. Betul ya, bahwa tuntutannya negara dalam hal ini Pak Jokowi selaku pejabat dan tentara, kepolisian yang menyita ijazah UGM dan wakil rektor 2 itu menunjukkan ijazah di depan sidang biar polemik selesai, biar tidak ada orang di penjara. Aneh ya, kalau orang di penjara hanya karena tanya ijazah, sementara ijazah yang aslinya tidak pernah ditunjukkan, tiba-tiba orang yang bertanya dan memuat ulang itu dijadikan tersangka. Itu sangat aneh dan semua orang ahli hukum pidana, hukum tata negara, ya, terus hukum karma, semua pasti bertanya itu. Tidak pernah terjadi seperti itu. Oke, jadi secara spesifik adalah mereka tanggung renteng untuk menunjukkan ijazah. Pokoknya ijazahnya ditunjukkan. Pertanyaannya Pak Taufik, pada tanggal 15 Desember ini buat Fadli ya. Oke. Pada tanggal 15 Desember 2025, hari Senin yang lalu, kita kan lawyer mengikuti gelar perkara khusus. Pak Taufik karena halangan tertentu yang jauh tidak ikut, tapi saya sama Fadli ikut, ya. Itu sudah ditunjukkan ijazahnya. Nah, lalu mungkin pancingan buat Fadli. Jadi ngapain lagi? Ya gitu. Silakan Fadli. Yang juga hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Kalau yang ini Fadli nggak pakai zone ya? Nggak pakai ya. Dan juga tidak zong. Tidak zong. Fadli sungguhan ini. Ya makanya kalau kita kaitkan persidangan CLS ini di PN Surakarta, ketika para penggugat meminta para tergugat menghadirkan ijazah, tentu kan jawabannya sederhana. Ijazah itu sedang dalam penyitaan Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah, kemudian kalau dibalikan kepada RRT tersangka dalam perkara ini, Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan, sudah diperlihatkan ijazah sebagai barang bukti kepada para tersangka. Nah, makanya kan kemudian kita apa sih putusan yang mungkin gitu, yang mungkin bakal lahir dari proses persidangan CLS ini seperti itu. Kalau misalnya penggugat itu dikabulkan, apa sih putusannya yang bisa berdampak pada ijazah Jokowi ini gitu? Langsung aku jawab ini ya. Nah, jadi kalau pertanyaan itu disampaikan ke saya, sebentar. Kalau saya terjadi microslip, saya mohon maaf. Karena memang baru datang dari Jakarta jam 2 dini hari, jalan dari Jakarta langsung ke PN Surakarta dan sampai sekarang belum menyentuh bantal dan kasur. Iya. Tapi sudah menyentuh 20 tusuk daging kambing. Daging kambing Pak Manto. Iya. Ditambah yang diicip-icip itu apa? Sumsum. Sumsum ya. Cukup bikin ngantuk. Silakan. Jadi begini, aku mau jawab yang ditanyakan oleh Fadli ya. Jadi sangat berdampak sekali. Kenapa? Karena jangan lupa
hampir tidak ada lubang yang kosong di dalam gugatan kami. Tadi disebutkan polisi sudah masuk pihak. Iya, polisi masuk pihak sebagai tergugat empat, tergugat satu adalah Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, tergugat dua adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, tergugat tiga adalah Wakil Rektor 2, dan tergugat empatnya adalah kepolisian. Jadi kalau kita bicara polisi kan sama aja kan, mau polisi dimanapun orang namanya, misalkan Polsek, Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi sektor, kan begitu kepolisian sektor. Nah artinya, kecuali kalau direformasi ya. Direformasi, tapi kayaknya susah itu Bang Refli ya. Kalau kita lihat bagaimana ada peraturan polisi nomor 10 ya yang sudah bisa mengeliminir pekerjaan Komite Reformasi Kepolisian. Oke lah, kita kembali lagi. Jadi ini sangat berdampak, implikasinya sangat luas, dan ini ditunggu oleh pengacara manapun, karena tanggal 26 yang akan datang itu akan datang yang namanya Subhan Palal. Namanya sebenarnya Subhan Palar. Oh, Palar. Waktu kecil dia tuh nggak bisa ngomong R. Oh iya. Makanya kok lucu Subhan Palal. Ya. Kemudian yang ketiga akan datang penggugat yang lain siapa? Insinyur Komardin Didin SH MM. Dia yang menggugat di Sleman. Nah, jadi ini implikasi yang sangat luas. Karenanya kami minta doa dan dukungannya datang ke pengadilan ya. RRT datang juga. Iya, makanya, dan ini kalian yang tidak tahu ya, dia itu sahabat saya, tapi tidak saya perbolehkan masuk ruang sidang. Yang saya perbolehkan itu Pak Amin Rais, bahkan Rismon pun tidak saya izinkan masuk ke ruang sidang. Itulah seorang yang profesional, karena apa? Nanti akan ditolak kalau mereka ini jadi saksi atau jadi ahli. Jadi tokoh-tokoh itu yang masuk ke ruang sidang hanya Prof. Amin Rais, selebihnya nguping, mungkin nguping saja juga enggak ya kayaknya. Tadi di ruang tunggu kok, ruang tertutup. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Jadi ini sesungguhnya sangat indah ya. Ketika orang dituduh menggunakan, bukan dituduh, ketika orang ditanyakan keabsahannya mengaku UGM, pengadilan tempat yang terhormat, karena yang datang juga orang-orang terhormat. Begitu Fadli. Iya. Jadi memang menarik ya, tokoh sekelas Pak Amin Rais hadir di persidangan kita hari ini. Dalam kapasitas apa itu, Pak Taufik? Pak Amin itu harus tahu, Pak Amin itu sama dengan Bang Refli, sama dengan para penggugat. Mereka itu alumni Universitas Gadjah Mada. Iya, Prof. Amin itu guru besar UGM, ahli politik Timur Tengah pada saat itu ketika beliau masih menjadi dosen aktif. Nah, beliau berkepentingan, jangan lupa, karena beliau itu aslinya kelahiran Solo. Jadi Prof. Amin Rais itu kelahiran Solo, putra Solo. Makanya wajar dia datang, dan tadi juga beliau mengatakan diri di samping kami, Mas Taufik, saya tidak akan memberikan keterangan atau saksi apapun, saya hanya memberikan doa. Nah, luar biasa kan ini doa. Ya. Bukan sebagai saksi ya? Bukan, tidak berkedudukan sebagai apapun kecuali sebagai orang tua yang menghadiri persidangan dan mendoakan supaya di persidangan ini Pak Jokowi juga hadir secara terhormat. Oke, ada lagi Fadli soal PN ini? Ya, berapa persen optimisme penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim? Saya optimisme saya di atas 60%. Cuma 20%? Di atas 60%. Karena ditolaknya eksepsi oleh eksepsinya Pak Joko Widodo, eksepsi Rektor UGM, eksepsi Wakil Rektor 2, eksepsi kepolisian, itu menandakan bahwa hakim ini berwenang. Kalau hakim berwenang, pengadilannya berwenang, dan tentu juga bisa memutus begitu. Tapi tentu ada pertanyaan independensi ya. Kemarin di suatu tempat saya mengatakan, apakah Anda meragukan independensi? Saya balik tuh yang nanyanya. Are you sure? Siapa? What is the name? Kompas lah TV. Iya, Kompas TV. Jadi are you sure kalau sudah independen? Kalau saya mengatakan bahwa pengadilan tidak independen, kemudian tidak penyidik ya tidak independen, kemudian saya mengatakan juga unequal treatment, memperlakukan para pihak itu tidak equal, kemudian unprofessional, tidak profesional, unproporsional, tidak profesional. Apakah saya salah mengatakan demikian? Karena itulah yang kita alami kan, dalam hal misalnya pembuktian ijazah ini yang kita hanya dilihat
diperlihatkan pada saat terakhir injury time dan tidak boleh diraba. Bagaimana kita membuktikan sesuatu dokumen hanya dari katanya, kata Labkrim atau Lapor Mabes Polri ini sudah diuji dan identik, asli dan lain sebagainya. Padahal persoalan kita adalah level of integrity-nya, level of trust-nya belum tentu kita percaya. Betul. Nah, karena itulah kemudian saya kok mikir, gimana? Apa iya Pengadilan Negeri Surakarta ini berani? Karena hebat sih, memang berani menolak eksepsi. Karena Subhan Palal tadi ditolak. Yang terbaru itu terbaru dinyatakan tidak dapat diterima. Seperti eksepsi pihak lawan diterima, dikabulkan. Kemudian di PN Jakarta Pusat dulu begitu. Pak Taufik sebelumnya waktu gugatan PMA begitu. Gugatan nomor 099. Komardin sama juga begitu. Tiba-tiba ini lewat fase itu dan kemudian sekarang pembuktian. Apa iya? Nah gitu. Gitu. Kalau ini mau nambahkan? Iya, memang istimewa ya jadinya. Kayaknya makanya kita rame-rame kita rame-rame ke sini itu dalam rangka itu. Makanya menjawab pertanyaan Anda berdua, saya tadi kan mengatakan 60 itu yang 40 itu milik Tuhan milik Tuhan. Kenapa? Itu secara teori saja. Ketika orang eksepsi ditolak itu berarti kan nanti kan ada skenario pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi. Salah satu saksinya adalah ahli, misalkan nanti Bang Refli kita hadirkan sebagai ahli tata negara, kemudian Ray Suryo kita hadirkan sebagai pakar telematika, kemudian Bu Dr. Tifa sebagai neuropolitika, dan Rismon Sianipar kita minta untuk mengaji. Rismon Sianipar untuk mengaji. Rismon terkapar bukan. Rismon Sianipar untuk melakukan kajian digital forensik. Jadi sesungguhnya saya pun berharap hakim ini tidak sakit kembung, hakim tidak masuk angin. Karena nanti kan ada 3 skenario tuh Bang Refli sama Fadli. Kita sama-sama lawyers bukan lawyer. Jadi kita punya 3 skenario. Satu, bahwa gugatan itu mungkin sepenuhnya ditolak. Kalau tidak diterima nggak mungkin. Ditolak itu mungkin karena mungkin yang terburuk kita tidak pernah bisa memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Aneh nih. Padahal kalau gugatan perdata itu kewajiban pembuktian itu ada pada penggugat dan tergugat Kemudian jadi bisa saja nanti karena kita tidak mampu menghadirkan ijazah asli dan sepertinya itu seperti belut putih kecemplung tong yang berisi oli juga kan susah banget itu nangkepnya begitu sudah belutnya warna putih itu kan langka. Belut putih masuk oli. Olinya oli nomor 1 lagi. Terus yang kedua bisa aja skenario bahwa dikabulkan sebagian dikabulkan sebagian bahwa satu, pengadilan negeri pasti dinyatakan berwenang mengadili, namun pengadilan negeri tidak berwenang menghadirkan secara paksa keberadaan ijazah. Pasti itu nanti seperti. Yang ketiga, ini yang kita semua berharap dikabulkan seluruhnya, bahwa pengadilan negeri berwenang, bahwa pengadilan negeri bisa memerintahkan seperti harapan itu di online kan semua pertanyaan begitu. Ada Bang Taufik tolong pesan kepada hakim untuk menghadirkan ini, sudah saya sampaikan Yang ketiga bisa saja dikabulkan semuanya bahwa hakim akan memerintahkan kepada yang namanya Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo untuk datang ke persidangan, atau kuasa hukumnya atau orang yang dikuasakan untuk datang di pengadilan menunjukkan ijazah. Itu selesai, dan itu yang diharapkan oleh jutaan pasang mata yang ada di Indonesia atas persidangan di Surakarta. Nah, ini saya justru mau tanya ini sama Bang Refli pakarnya tata negara. Boleh nggak saya mengatakan saya menggugat UGM dan Rektor karena dia penyelenggara negara? Boleh nggak? Sah tidak saya mengatakan bahwa mereka ini penyelenggara negara? Karena di dalam eksepsi mereka mengatakan perguruan tinggi itu bukan penyelenggara negara. Nah, ini aku mau tanya sebagai ahli tata negara, gimana menurut? Jadi kita pendekatannya dua, pendekatan kelembagaan. Jadi lembaga itu ada yang namanya lembaga negara. Lembaga negara. Ada lembaga yang bukan lembaga negara. Bukan lembaga negara. Lembaga swasta kan.
Nah, lembaga negara itu adalah salah satu pendekatannya adalah biaya biasanya. Biaya Ya, gitu, ya. sepanjang dia dibiaya oleh negara, maka bisa dikatakan lembaga negara. Oh, salah satu Indikator. Terus indikator yang lain. Jadi untuk indikator pertama itu biaya. Ya, tetapi tentu proses penyelenggaraan institusi tersebut banyak melibatkan negara kan? Iya. Seperti misalnya dalam pemilihan rektor. Kita tahu kan ada suara menteri dan lain sebagainya. Kemudian penyebutan negeri kan begitu. Kalau kita bandingkan ada perguruan tinggi negeri, perhitungan swasta. Kemudian kita juga lihat status dari pegawainya yang masih mayoritas adalah ASN, berarti sipil negara. Ada juga yang memang pegawai yang kontrak ya. Dosen kontrak ya. Dari situ maka kita tidak bisa mengatakan UGM itu bukan penyelenggara negara, bukan institusi yang terkait dengan negara, dan kemudian rektor UGM itu penyelenggara negaranya, kan? Karena itu menurut saya kalau mereka berkelit bahwa bukan penyelenggara negara, nggak bisa. Satu lagi misalnya misal, apakah rektor itu terkena kewajiban untuk menyerahkan LHKPN? Kalau pejabat rektor terkena dong. Kan LHKPN itu kan laporan harta kekayaan penyelenggara. Jadi salah satu unsurnya itu. Jadi kita banyak ukuran untuk mengatakan dia adalah penyelenggara negara. Nah, dalam perspektif good governance, clean government, biasanya institusi-institusi yang apalagi funded by the state gitu ya, itu biasanya terkena kewajiban-kewajiban untuk transparan, objektif, ya kan. Jangan lupa juga Bang Refli, UGM kan punya kewajiban membayar pajak juga. Dosennya terima gaji, bayar pajak, biaya penelitian dan segala macamnya. Karena itu menurut saya kalau dia mengatakan bukan penyelenggara negara, aneh. Karena semua kita penyelenggara negara. Cuman ada penyelenggara negara yang pejabat negara, ada yang bukan pejabat negara. Jadi intinya adalah dia menyelenggarakan urusan negara. Urusan apa yang diselenggarakan? Urusan di bidang pendidikan. Saya bilang pendidikan itu bukan urusan negara. Nah, dia menyelenggarakan sebagian urusan pendidikan tersebut, tentu tidak semuanya. Kan, tetapi dia menyelenggarakan urusan negara di bidang pendidikan, dan karena itu dia oleh negara. Itu karena itu saya kira dia terkena kewajiban yang diinginkan oleh pihak Pak Taufik. Begitu. Terima kasih. Salah satu pertimbangan hakim sepertinya seperti itu. Jadi netizen biar tahu ini apa yang kami lakukan ini akal waras bener, punya legal standing, punya tujuan, tidak punya tendensius begitu. Kalau Fadli gimana Fadli? Kalau perguruan tinggi negeri itu kan bagian dari Menteri Pendidikan. Begitu Menteri Pendidikan mendelegasikan kewenangannya kepada Kemenristek Dikti Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada rektor. Untuk apa? Menyelenggarakan pendidikan. Nah, ketika rektor Unila Lampung ditangkap KPK. Ingat karena apa? Karena dia penyelenggara negara, menerima suap. Gitu loh. Jadi konteks itu melekat sesuai dengan undang-undang KKN, termasuk dalam beberapa kategori penyelenggara negara. Jadi saya kira itu mereka hanya mencari-cari alasan saja.